A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasha'u, dan sekiranya kami Allah menghendaki, lamasakhnahum, maka kami akan merubah mereka, ala makanatihim, dari tempat mereka, dari tempat tinggal mereka. Famastata'u, maka alangkah mereka tidak sanggup, mudiyyan, untuk berjalan kembali, wala yarji'una, dan mereka tidak akan mampu untuk kembali ke tempat semula. Yakni lau aradna, seandainya kami Allah menghendaki, la ja'alnahum, maka pasti kami menjadikan mereka, fi makanihim, di tempat mereka, qiradatan, kami rubah mereka menjadi kera, wa khanazira, dan babi. Waqila, dan dikatakan, lau nasya'u, seandainya kami Allah menghendaki, la ja'alnahum, maka pasti akan menjadikan mereka hijaratan, bebatuan. Wahum, dan mereka qu'udun, duduk atau bertempat, fi manazilihim, di tempat-tempat mereka. Wala arwaha, dan tidak memiliki roh, lahum, bagi mereka. Yarji'una, lahum, bagi mereka, yarji'una, akan kembali, ilama, kepada apa-apa, kanu, yang ada pada mereka. Waqila, dan dikatakan, la yaqdiruna ala dhihabi walar ruju'i. Wa kanu, dan adalah mereka. Waqila, dan dikatakan, la yaqdiruna, mereka tidak mampu, ala dhihabi, untuk pergi, walar ruju'i, dan tidak mampu pula untuk kembali. Yakni lau nasya'u, seandainya kami Allah menghendaki, lamasakhnahum, maka pasti kami akan merubah mereka, kama masakhna, sebagaimana kami telah merubah, min qablihim, dari sebelum mereka, kauman, kaum akharina, yang lain. Walakin, dan akan tetapi, ma ja'alnahum, tidaklah kami menjadikan mereka kadzalika, seperti itu. Falima la yashkurunallaha ala hadhihi ni'mati. Falima, maka mengapa, la yashkuruna, mereka tidak mampu bersyukur Allah, kepada Allah, ala hadhihi ni'mati, atas ini umat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man, dan siapa orang, nu'ammirhu, yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu, maka kami akan mengurangi atau mengembalikan keadaan dia, fil khalqi, pada kejadian awalnya. Qara'a, membaca, Hamzatu, Imam Hamzah, wa Asimu, dan Imam Asim, bitasydidi, dengan tasydid, nunakkishu, dari nakasa, yunakkisu. Wa qara'al akharuna, dan membaca ulama yang lain, bi fathin nuni al-awwali, dengan fathah nun yang pertama, wa sukuni as-saniyati, dan sukun pada nun yang kedua, wa dhammil kafi, dan dhammah huruf kafnya, mukhaffafan, yang diringankan, yakni nankusuhu. Wa man nu'ammirhu nankushu fil khalqi. Jadi ada yang membaca nunakkishu, ada yang membaca nankushu. Apa makna nankushu? Ay narudduhu
kami kembalikan dia ila ardalil umuri, kepada selemah-lemahnya umur. Yushbihu, yang diserupakan kembali, as-sobiyya, seperti anak-anak. Kama fi awalil khalqi, sebagaimana pada awal ciptaan. Au nud'ifu, atau kami melemahkan jawarihahu, anggota badannya, ba'da quwwatiha, sesudah kuatnya anggota badan. Wa narudduha, dan kami mengembalikannya dia. Wa nanqusuha, dan kami menguranginya, ba'da ziyadatiha, sesudah ditambahinya kemampuan. Afala yaqiluna, apakah mereka tidak mempergunakan akal fikirannya? Yakni afala ya'tabiruna, apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Wa ya'lamu, dan mereka mengetahui annalladzi, bahwasanya zat Allah, qadara, berkuasa, alat tasarrufi, untuk merubah, fi ahwalil insani, pada keadaan manusia. Yaqdiru, mampu, Allah mampu, alal ba'si, untuk membangkitkan kembali, ba'dal mauti, sesudah kematian. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, al-muradu minan naqsi, makna daripada an-naqsu dhihabul maksiyati, yaitu menghilangkan perbuatan maksiat. Yakni idza kana al-mu'minu syaikhan, apabila orang mukmin itu menua, rufi'al qalamu, diangkat polpennya malaikat, anhu, daripadanya, fala yuktabu, maka tidak dicatat baginya, min sayyi'atihi, dari keburukannya, kama la yuktabu, sebagaimana tidak dicatat min sayyi'atis sabiyyi, dari keburukan anak-anak. Kama ruya fil hadisil qudsi, sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis qudsi, asyaibu nuri wa ana astahyi an ukhriqa nuri binari. Asyaibu, uban yang ada di kepala hamba-hambaku, nuri, adalah cahayaku, wa ana, dan aku, astahyi, merasa malu, an uhriqa, untuk membakar, nuri, cahayaku, binari, dengan nerakaku. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, supaya ada pahala, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u, dan seandainya kami Allah menghendaki, lamasakhnahum, maka kami pasti akan merubah mereka, ala makanatihim, atas tempat-tempat mereka, famastata'u, maka tidaklah mereka sanggup, mudiyan, untuk berjalan kembali, wala yarji'una, dan mereka tidak mampu pulang kembali, waman, dan siapa orang, nu'ammirhu, yang kami tambahkan umurnya, nunakishu, kami akan kembalikan ia, fil khalqi, pada kejadiannya, yakni seperti anak-anak. Afala yaqiluna,
maka apakah mereka tidak mempergunakan fikirannya. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, lanjutan dari walau nasya'u latamasnahum ala a'yunihim. Sekarang walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Jadi hidup ini kehendak Allah. Kita terlahir ke dunia itu atas kehendak Allah, bukan semata-mata keinginan orang tua kita, bukan semata-mata kemauan orang tua kita, tapi kita lahir ini atas kehendak Allah. Nah, sesudah kita lahir dan hidup di dunia, maka kita diperintahkan mengikuti aturan Allah. Tetapi pada proses perjalanan kehidupan manusia, ada yang mengikuti aturan Allah, ada pula yang menyelisihi aturan Allah. Allah perintah ibadah, tidak mau ibadah. Allah melarang berbuat maksiat dan dosa, dia malah melakukan maksiat dan dosa. Maka bagi orang-orang yang tidak menaati aturan Allah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah dalam mengisi kehidupan dunia, Allah mengancam kepada mereka, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Kalau aku kehendaki, maka mereka akan aku rubah. Artinya oleh sebab perbuatan maksiatnya, Allah bisa merubah orang yang berbuat maksiat, yang menyalahi aturan Allah dengan cara Allah. Umat-umat dahulu yang menyelisihi aturan Allah, ada yang dirubah oleh Allah jadi kera. Contohnya adalah Ashabus Sabti, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Hari Sabtu itu diperintahnya untuk ibadah, dia malah mencari ikan di laut. Nyari ikan hari Sabtu, dinasehatin sama Nabi Musa, jangan nyari ikan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ibadah. Dari semenjak terbenam matahari Jumat sampai kemudian dari semenjak terbenam matahari Jumat sampai kemudian terbenam matahari Sabtu. Jadi 24 jam. Tidak boleh beraktivitas kecuali untuk ibadah. Sementara kita umat Islam itu waktu untuk tidak boleh ibadah itu, khususnya hari Jumat, hanya saat masuk waktu Jumat, saat masuk waktu zuhur. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan panggilan salat hari Jumat, maka segeralah berzikir kepada Allah, yakni segera datangi masjid-masjid untuk salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitasmu dalam mencari rizki. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Lanjutan ayatnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi,
wabtaghu min fadlillah. Silakan bertebaran kembali di atas bumi dan cari karunia Allah. Jadi nggak bolehnya ibadah, nggak bolehnya cari rezeki saat masuk waktu zuhur, adzan zuhur, sholat zuhur, masuk waktu Jumat, adzan Jumat, khutbah Jumat, sholat Jumat, rapi, bubar, udah sampai di situ. Berapa lama kira-kira? Ya paling setengah jam, maksimalnya 1 jam. Ya. Karena Rasulullah mengingatkan, idza adzana yaumul jumu'ati ya, harumal amalu. Kalau sudah dikumandangkan azan hari Jumat, maka orang Islam yang laki-laki haram beraktivitas. Yang dagang biarin istrinya yang dagangin, suaminya berangkat kerja, berangkat ke masjid. Yang kerja berhenti masuk waktu Jumat. Yang ngojek berhenti masuk waktu Jumat, sholat Jumat. Nanti selesai sholat Jumat silakan digas lagi motornya, nggak apa-apa. Kalau orang itu nyari rezeki melewati Jumat sehingga meninggalkan sholat Jumat, maka hasil yang diperoleh menjadi haram karena meninggalkan sholat Jumat. Ya, ya. Soleh ada tarikan leh, ya. Tarikan 11:30. Ya, ya. Nariknya kemana? Sono Pasar Minggu, daerah macet. Ya. 11:30 berangkat. Sampai Pasar Minggu jam berapa tuh? Ya 1:30. Jumatmu di mana? Di jalanan. Dapat tuh uang apa? Uang sewa 50.000. Ini hasil haram karena meninggalkan sholat Jumat. Nah, orang-orang Yahudi, ya, umatnya Nabi Musa itu bukan cuman adzan duhur sampai selesai sholat Jumat ya, tapi 1 hari 1 malam nggak boleh aktivitas. Begitu dinasehatin cari akal ya, hari Jumat bikin sumur-sumur di pinggir laut, pasang kepis ya. Kemudian hari Sabtu ikan masuk ya, hari Minggu baru diambil. Nah, namanya ngakalin ya. Dibilang lagi sama Nabi Musa, kan udah dibilang jangan nari ikan hari Sabtu. Apa jawabnya? Saya nggak nyari hari Sabtu kok, saya ngambil hari Minggu. Maka Allah murka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang jelek ya Allah. Dikutuk oleh Allah jadi monyet. Jadi monyet itu asalnya manusia, bukan manusia berasal dari monyet, kebalik ya. Ada pula yang dikutuk menjadi babi. Nah itu semua umat-umat terdahulu, karena mereka itu menyelisihi aturan Allah, datang kemurkaan Allah, dikutuk. Ada pula yang dikutuk oleh Allah jadi batu, seperti ya, negeri Pompi ya. Mereka itu melakukan seks bebas, akhirnya datang kemurkaan Allah, gunung meletus, laharnya itu membakar mereka sehingga mereka menjadi batu ya, pada posisi sedang melakukan ya, hubungan seks bebas. Nah, itu terjadi. Berarti ada yang oleh Allah dijadikan babi, dijadikan monyet, ada pula yang dibuat jadi batu. Kalau sudah seperti itu, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi. Famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Dia tidak akan bisa kembali lagi. Masya Allah.
Kalau sudah muncul kemurkaan Allah, orang melakukan perbuatan seks, ya, kemudian Allah murka, ya, terjadi akhirnya goncet apa gancet, ya. Nempel itu nggak bisa lepas, ya. Nggak tahu apa ditetesin lem kali sama malaikat, ya. Nggak bisa lepas, ujung-ujungnya mati, ya. Nah, ini contoh-contoh. Artinya apa yang dibahasakan oleh Allah terjadi, ya. Ada orang-orang terdahulu, mereka ketika menyelisihi aturan Allah langsung mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan umat zaman ini? Allah memberikan kelonggaran terhadap umat zaman ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Maka zaman Rasulullah masih ada, masih hidup, itu enggak ada lagi siksaan seperti umat-umat zaman dahulu. Lah sekarang Rasulullahnya sudah tiada. Bagaimana supaya siksa Allah tidak turun kepada kita? Maka hadirkan sosok teladan Rasulullah dalam kehidupan hari-hari kita. Hadirkan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Allah pada kehidupan kita. Jadi Rasulullahnya sudah wafat, tapi semangat perjuangannya Rasulullah kita hidupkan hari ini supaya kita ya tidak mendapati kemurkaan Allah. Poin yang kedua, kata Allah, ya, wa ma kana Allahu liyuhlikahum wa ma kana Allahu muhlikahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak pada ibadah itu harus berterima kasih kepada orang-orang ahli ibadah. Sebab ketika Allah melihat orang tidak ibadah, muncul kemurkaan Allah. Tapi ketika Allah mau mengadab mereka, dilihat di situ masih banyak orang ahli ibadah, maka Allah mengurungkan untuk menyiksa mereka. Masya Allah, itu seperti itu. Nah, maka lewat ayat ini kita belajar menjadi orang-orang baik. Bagaimana caranya? Kita harus menyudahi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekecil apapun kita harus mulai hindari, kita tinggalkan terus seperti itu sampai ya seluruhnya apa yang kita perbuat adalah kebaikan. Pelajaran ini kan diawali dari yang lalu, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budush syaitan. Jadi hidup ini kita sering ditelikung oleh setan. Maka hati-hati supaya selamat tidak terkena telikungan setan. Masya Allah. Sementara hidup ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Mana bukti tidak lama? Allah mengingatkan wa man nu'ammirhu nunakishu. Ya, kalau sudah ditambah umur, ditambah ya, dikurangi kekuatannya. Makin tambah umur, makin kurang kekuatan fisik kita. Dulu kalau mandi hujan nggak apa-apa. Ya. Bahkan sengaja kalau hujan itu turun main mandi hujan. Ya. Kita sekarang sudah tua, ya, sudah di atas 50, apalagi yang sudah 60 tahun, jangankan mandi hujan, pulang ngaji kena gerimis saja
sampai di rumah langsung hidungnya mampet, ya, jegres, ya Allah. Itu berarti kita sudah banyak dikasih kelemahan. Ya. Karena itu sesungguhnya Israel itu selalu me-WhatsApp kita setiap hari. Kita setiap hari itu di WhatsApp oleh malaikat Israel. WhatsApp-nya mana? Rambut yang hitam sudah mulai putih, ya. Kumis yang tadinya hitam semua sudah mulai campur, ntar lama-lama putih semua, ya. Waktu campur dicabut-cabutin, ya. Lama-lama pada rontok, ya. Akhirnya udahlah, biarinlah, emang sudah tua mau diapain, ya. Bulu-bulu jenggot tadinya hitam sudah mulai warna. Ini WhatsApp dari Allah, ya. Cuman kita kadang-kadang nggak berasa, ya. Pingin tetap kayak anak muda, pakai wasmir, ya. Di wasmir, ya. Ya. Beli semir, salah beli semir sepatu. Iya. Habis mandi digosok-gosokin, disiram, ya hitam semua sebadan-badan. Orang semir sepatu, ya. Allah. Tua-tua aja. Rambut mungkin masih bisa dirubah, ya. Tapi di anggota badan lain mulai rusak. Gigi kita mulai tanggal satu persatu. Persis seperti kayak anak kecil. Dulu kalau mau makan nasinya diulek dulu. Nasi diulek sama pisang bayi zaman dulu. Atau di blender, ya. Atau ditim nasinya yang lembek. Nah, ketika giginya sudah mulai pada lepas satu persatu, ayo mau makan apa? Jagung goreng kuat, ya. Gigit kanan lari ke kiri, gigit kiri lari ke kanan, ya. Iya. Jangan jagung goreng, jagung rebus aja susah grogotnya, ya. Ya. Kacang rebus dulu enak gurih, ya. Sekarang kacang rebus begitu dimasukkan ke mulut, ya, digigit lari, nah, di dalam mulut mencelak sono kemari, ya Allah. Nah, ini namanya WhatsApp dari Israel. Masih belum mau juga ditambel giginya, ya. Pasang gigi palsu, kembali muda lagi. 10 tahun lebih muda gara-gara giginya dipasang kembali. Tuh, kayak lagu kan begitu. Yang lain pasti ada yang menjadi WhatsApp. Apa? Mata, ya. Mata ngeblur, ya. Dikasih penyakit, ya, keluar muncul benalu di matanya, ya. Namanya apa? Katarak. Katarak itu kan benalu mata. Nah, itu peringatan dari Allah. Mata masih nggak mau juga, tulang, ya. Biasanya duduk sila enak, ya, sekarang duduk sila setengah jam aja. Ayo, udah mulai dah tuh, kiu-kiu dah sonok mari, ya. Iya, belokin kanan, belokin kiri, ya, Masya Allah. Nah, ini WhatsApp dari Allah. Dulu masih kecil mau berdiri merembet, sekarang udah tua mau berdiri merembet. Itu pertanda kita dikembalikan seperti masih anak-anak. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Jadi kita dikurangi terus, dikurangi. Supaya apa? Supaya sadar, ya. Supaya kita sadar. Kemampuan kita semakin berkurang, maka jangan mengejar dunia lagi, kejarlah untuk urusan akhirat. Akhiratmu harus kamu kejar terus seperti itu. Sehingga apa? Dulu masih muda itu jalannya belak-belok, kalau sudah tua jalannya satu arah aja udah, ya. Rumah musola, musola rumah, rumah masjid, masjid rumah.
Itu kalau udah tua jalanannya itu aja udah. Kalau masih muda, rumah masjid, ya, masjid rumah, rumah pasar, pasar rumah, rumah diskotik, diskotik rumah, ya gitu kan zaman masih muda ya. Ya, masih ada belok-beloknya. Tapi kalau umur sudah tua, jalannya cukup satu arah atau dua arah, rumah masjid, masjid rumah. Mau apa lagi kita kalau tidak persiapan nyari bekal? Ya, ya. Mau nyari apa lagi kita? Masya Allah. Maka kata Allah dalam hadits qudsi begini, ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa adhamuka waqtaraba ajaluka wahana qudumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibika an u'adzibaka finnari. Anak Adam, manusia, hamba-hambaku, sungguh telah semakin tua umurmu, wa raqqa jilduka, dan sudah mulai lemah tulang-tulangmu, wa daqqa 'adhamuka, wa raqqa jilduka, sudah mulai keriput kulitmu, wa daqqa 'adhamuka, dan sudah mulai melemah tulang-tulangmu, waqtaraba ajaluka, dan makin dekat ajalmu, wa hana qudumuka ilayya, dan semakin mendekati kedatanganmu kepadaku, semakin dekat kedatanganmu kepadaku. Karena itu malulah dikit denganku, kata Allah begitu. Fastahyi minni, malulah kamu, ya malulah sedikit denganku. Fa ana astahyi minka, maka aku akan malu kepadamu, min syaibika, sebab rambutmu sudah memutih. Aku malu untuk apa? An u'adzibaka finnari, untuk menyiksa kamu ke dalam neraka. Masya Allah, rambut itu tadinya hitam, ya. Dari hitam tiba-tiba putih, nggak ada pelan-pelan rubah warna dulu, ya, hitam langsung putih. Nah itu kan Allah mengingatkan kepada kita, ya. Ya, kalau bahasa angka itu kan, rambut memutih itu umur 50 itu seket, ya. Seket itu maknanya senengane ngangge ketu, itu 50. Kalau las-las itu sing welas asih 11, 12 itu. Nanti ya 20, sesudah 20 tidak 20 siji, ya. Mestinya kan 20 siji, 20 loro, ya. Kalau sudah songo 10 siji, 10 loro, ya. Nanti 20 siji, 20 loro. Kenapa selikur? Ya. Karena usia likuran itu senengane linggih kursi, ya, yaitu usia-usia cari kerja, cari kedudukan, cari jabatan. Tapi nanti kalau sudah 25 nggak mau 25, berganti selawe. Sebab disitulah seneng-senengane lanang lan wedok, itu selawe, ya. Umur-umur, ya, umur-umur dewasa. Nanti kembali kor-kor lagi sampai 30 bener 30 siji, 30 loro. Nanti 40, ya, jadi lagi seperti semula 40 siji, 40 loro. Tapi ketika 50, kenapa enggak 50? Mestinya kan 40, 50, ya. 50 siji, 50 loro. Tapi kenapa 50? Karena senengane ngangge ketu. Usia-usia 50 tahun itu, ya, mulai rambutnya putih, ketunya tidak bisa dilepas lagi. Nanti
Selesai 50, 60 kenapa swidak? Swidak itu maknanya sejatine wis arep tumindak. Sesungguhnya sudah mau pada pulang. Pulang kemana? Balik papan. Pulang di tempat yang papannya dibalik-balik, alias meninggal dunia. Maka tanda tua itu, kata pengarang kitab ini, narudduhu ila ardalil umur yushbihu sabiyya kama fi awalil khalqi. Kami Allah mengembalikan mereka seperti anak-anak, ya. Jadi dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, nanti anak-anak lagi, ya. Makan disuapin, ya. Ya, anak-anak giginya nggak ada, nanti kalau sudah tua juga giginya pada nggak ada. Kalau giginya masih ada, itu laki-laki. Tapi kalau giginya sudah nggak ada, L-nya hilang, aki-aki. Masya Allah. Nah itu kehidupan. Au nud'ifa jawarihahu, atau kami jadikan lemah anggota badannya sesudah tadinya kuat. Orang waktu muda sekuat apapun, nanti di usia tua pasti akan lemah. Nggak bisa dicolong, bapak biar kata jalannya ditegak-tegakin gitu ya, pakai celana lepis, pakai kaos ya, kemudian biar kelihatan muda, rambut disemir, gigi dipasang ya, jalannya tegak gitu ya. Itu sebentar doang, sampai di rumah juga ngos-ngosan, pasti loyo. Nggak bisa dicolong umur itu. Kalau semakin tua ya semakin lemah. Nah itu tandanya Allah sayang sama kita. Di saat kita merasa diri ini sudah lemah, maka kita bersandar kepada Allah. Akhirnya yang tadinya lupa sama ibadah jadi kembali ibadah. Yang tadinya rute jalannya masih jauh kemana-mana, akhirnya bergeser rute jalannya cuman untuk ibadah. Rumah, masjid, masjid, rumah, musola, rumah, majelis ta'lim, rumah. Udah begitu aja. Nah, Insya Allah. Nah ini kehidupan. Yang seperti itu Allah mengingatkan, afala yaqilun, apakah kamu tidak mempergunakan akalmu, bahwa kehidupanmu itu akan ada terakhirnya. Kehidupanmu akan ada muaranya. Kalau bahasa nyanyian, pesta pasti berakhir. Iya, pesta pasti berakhir. Kita sekarang sedang pesta, mengisi kehidupan dunia. Panggung sandiwara sedang kita isi, ya. Pemainnya macam-macam, ya. Ada yang bertopeng, ada yang asli muka sebenarnya, ada yang muka topeng, ada yang jujur, ada yang tipu. Inilah panggung sandiwara. Sedang berpesta sesuai pada kesenangannya masing-masing. Tapi nanti pasti akan sampai pada titik akhir, pesta pasti berakhir. Kapan? Kalau bendera kuning sudah ada di depan rumah kita, diumumkan di masjid, di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kalimatnya seperti itu, ya, itu sudah pasti berita duka, ya. Ya. Salamnya juga beda kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya berita duka begitu, ya. Ya. Ya Allah. Nah, pesta pasti berakhir. Maka sebelum berakhirnya pesta, ayo kita perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita tidak menyesal nanti saat kita berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim.
Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.